Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah rangkaian listrik 1 ya, dimana jumlah SKS-nya 3. Oke, karena baru pertama ini masuk ke materi, jadi kita pendahuluan dulu ya. Nah, topik kita pertama ini adalah dasar-dasar kelistrikan. Tapi sebelum ke sana, ini ada outline materi perkuliahan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa outline materi perkuliahan kita ini ada pendahuluan, komponen pasif, dan seterusnya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang pendahuluan atau dasar-dasar kelistrikan. Apa itu listrik ya? Pertanyaannya sederhana itu. Apa itu listrik gitu ya? Nah, listrik itu merupakan suatu tenaga yang tidak dapat dilihat ya, tidak dapat melihat. Kalau ada yang dapat melihat listrik, wah bahaya itu ya. Tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dilihat atau dirasakan seperti cahaya itu. Cahaya lampu. Kalau nggak ada listrik yang mengalir di lampu ya padam lampu itu. Terus kipas angin gitu ya. Kalau nggak ada listrik yang mengalir ya dia diem, nggak akan gerak. Panas, setrika misalkan ya. Setrika itu kalau nggak ada listrik ya nggak panas itu ya, nggak bisa buat setrika. Dan masih banyak lagi beberapa energi atau bentuk ya, bentuk energi yang dihasilkan dari listrik ya. Kemudian tenaga tersebut adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak yang terjadi antara muatan listrik. Jadi ada yang mengalir di situ itu karena ada muatan listrik yang bergerak di situ. Ya, bergerak, kok bisa bergerak ya karena ada tarik menarik dan tolak menolak. Kalau orang ditarik pasti gerak ya. Orang ditolak ya, itu juga gerak juga ya. Karena dia ditolak pasti didorong. Kalau didorong mesti ada pergerakan di situ ya. Nah, ilustrasi distribusi tenaga listrik itu dapat dilihat pada video berikut. Nanti ini sebelum video ini gambarnya dulu ya. Jadi kalau distribusi listrik itu dari yang dibangkitkan, pembangkitan, sampai kita ini di rumah atau kita yang sedang menggunakan listrik saat ini ya. Distribusi itu atau bukan distribusi, di sini ada penghasil listrik ya. Penghasil listrik contohnya di Cilacap itu ada 3 ya. Apa itu PLTU? Ada ya di Karangkandri, terus ada di Bunton sana di Palap. Bahkan di Karangkandri sendiri ada 2 kalau nggak salah itu ya, yang dibangun, yang satunya sedang bangun lagi itu. Kemudian setelah diproduksi listrik ini ditransmisikan atau didistribusikan ya. Ini diatur oleh ini. Nanti bagian-bagiannya apa kita bisa lihat di video. Jadi dari listrik itu dihasilkan sampai di rumah itu perjalanannya panjang ya. Dari sini ke 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 sini. Baru sampai rumah. Ada banyak prosesnya. Ya. Dan masing-masing proses ini terhubung ya. Kalau ini putus ya di sini nggak akan bisa dapatan listrik. Kalau di sini ada yang putus jalurnya ya di sini juga nggak dapat listrik. Oke, bisa kita lihat videonya ini. 10 menit ya. Bangun. Masa TV-nya tidak ditonton? Kok dibiarkan nyala? Wah, kamu siapa? Namaku Billy, si pijak listrik. Listrik? Iya, kamu tahu listrik? Enggak. Listrik itu energi yang membuat alat-alat di sekitarmu berfungsi. Seperti TV, setrika, radio, komputer, kulkas, mesin cuci, AC. Semuanya pakai listrik.
supaya kamu tahu dari mana datangnya aliran listrik. Kak Billy, kok gelap? Kita ada di mana? Zaman belum ada listrik, manusia memakai api untuk penerangan. Bayangin, kalau di zamanmu listrik belum ditemukan. Kalau nggak ada listrik gelap ya? Aku nggak mau. Sudah. Jadi kamu tahu kan, energi listrik sangat dekat dengan manusia. Dengan adanya listrik, hidup manusia menjadi nyaman. Jangan takut. Ayo lompat. Kita akan pergi ke tempat-tempat bersejarah di mana listrik sudah menjadi perhatian insan manusia. Ada layangan. Mau kemana? Itu bukan sembarangan main layangan loh. Orang itu sedang membuktikan kalau petir juga energi listrik. Listrik alam yang kekuatannya sangat besar. Oh, jadi petir juga listrik. Kak Billy, orang itu ngapain sih? Dia itu Thomas Alva Edison yang merubah hidup semua orang. Dia mengembangkan bola lampu. Kalau malam, kamu bisa terang benderang berkat orang ini loh. Hebat. Ternyata orang zaman dulu itu kerja keras ya, biar kita bisa hidup enak. Sudah pasti. Perjalanan listrik dari dulu sampai sekarang dicapai dengan penuh perjuangan. Aku tahu Kak Billy. Jadi listrik yang di kota semuanya pasti dari petir. Bukan gitu. Petir hanya salah satu wujud listrik, tapi dari alam. Kalau listrik yang kita pakai itu buatan manusia. Oh, listrik bisa dibuat. Gimana caranya? Tenaga listrik bisa dibuat dengan memanfaatkan tenaga alam yang berasal dari bumi Indonesia kita. Seperti air, uap, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi. Nah, kalau di sini listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Masuk yuk. Tuh, lihat tuh. Sebentar lagi, arus air yang menggerakkan turbin itu akan menghasilkan energi gerak. Lalu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Imut banget. Kak Billy, dia siapa? Dia itu kumpulan energi listrik yang baru lahir, yang terbangun dari dua unsur, yaitu tegangan dan arus. Biasanya di Indonesia, listrik yang baru lahir memiliki tegangan listrik antara 6.000 hingga 21.000 volt. Kak Billy dia berdiapain? Kasian. Jangan khawatir, dia itu sedang dimasukkan ke dalam trafo untuk disesuaikan tegangannya. Kamu lihat nggak kotak besar di situ? Itu namanya trafo. Trafo itu adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kenapa harus lewat trafo? Karena ukuran badannya harus dikecilkan, biar tegangannya tambah besar dan arusnya kecil. Jadi dalam trafo itu tegangannya dinaikkan atau diturunin sih? Kalau di Indonesia, yang mulainya 13.000 volt, dinaikkan menjadi 500.000 volt. Tapi ingat ya, setiap negara memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dinaikin ya? Kenapa dinaikin sih Kak Billy? Tegangan listriknya dinaikkan. Karena habis ini, mereka mau melakukan perjalanan panjang, melintasi kawat-kawat listrik itu. Weh, hebat. Buat apa? Kamu tahu kan, di seluruh sudut daratan di Indonesia, terbentang kawat listrik yang panjangnya sampai ratusan kilometer. Daripada dijelasin panjang lebar, mending ikut aja yuk. Gak apa-apa nih. Ayo aja, mereka semua teman. Lihat contoh ya. Kak Billy, mereka kok serius sekali sih? Sebenarnya kita mau...
Setiap hari, bola-bola listrik itu menempuh jarak berkilo-kilometer loh. Setiap hari? Mati aku. Kak Billy, lihat. Nah, oleh trafo, energi listrik yang tadinya 500.000 volt diturunkan menjadi 150.000 volt. Kak Billy, tadi kan tegangan listriknya dinaikin. Kenapa sekarang diturunin? Karena jarak yang akan ditempuh nantinya tidak sejauh yang tadi. Dan kalau tegangannya terlalu besar dan jaraknya terlalu dekat, itu berbahaya. Karena di sini dekat dengan perumahan penduduk. Jadi tegangan listriknya bisa disesuaikan besarnya tergantung kebutuhannya. Pintarnya aku. Kalau itu peta apa? Itu peta perjalanan kita. Kita baru sampai di titik yang gelap itu. Kita baru sampai situ. Santai aja, kita masih harus melewati 2 trafo lagi. Di trafo berikutnya, energi listrik yang sekarang ini 150.000 volt akan diubah menjadi 20.000 volt. Dan yang terakhir menjadi 220 volt. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Mereka yang terakhir. Cakep ya. Tegangan 220 volt ini adalah tegangan listrik yang dipakai di rumah-rumah. Rumah? Rumah siapa? Aliran listrik yang kita ikuti dari tadi itu ke rumahku ya? Nggak cuma ke rumahmu aja, tapi rumah semua orang yang ada di kota, di desa, di jalanan, di mana-mana. Listrik yang mengalir ke rumahmu itu setiap hari melibatkan usaha jutaan orang yang bekerja keras untuk mewujudkannya. Kalau kamu boros listrik, berarti kamu menyia-nyiakan kerja jutaan orang. Semuanya kerja keras buat kita. Semuanya untuk kehidupan yang lebih baik. Makasih Kak Billy. Aku jadi tahu dari mana datangnya aliran listrik. Sama-sama. Tapi ingat ya, kamu harus bersyukur. Di rumahmu sudah ada listrik. Banyak loh teman-teman kita di daerah lain yang belum bisa menikmati listrik. Ya, gelap dong. Kasihan. Iya, listrik yang kamu pakai tidak murah. Karena masih banyak jaringan listrik yang harus diperluas ke daerah mereka. Makanya, ajak semua orang terdekat kita untuk hidup bijak listrik ya. Ya Kak Billy, pasti. Oke kalau gitu, sampai jumpa lagi. Oke, itu tadi ya tentang listrik. Itu video yang dibuat oleh PLN, saya menyampaikan. Kemudian tadi kan yang namanya listrik itu bisa mengalir itu ya dari pembangkit sampai ke rumah kita. Yang terakhir itu adalah tadi bagian terkecil dari listrik tadi ya, muatan listrik itu. Nah, di dalam muatan itu atau benda ya, ini saya bilang benda dulu. Jadi listrik itu bisa mengalir kalau melalui perantara. Perantaranya berupa kabel tadi ya, atau penghantar yang mengalir tadi dari pembangkit sampai ke rumah kita. Itu ternyata ada medianya. Medianya itu disebut penghantar ya. Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu di sini penghantar ya, atau zat atau benda. Benda secara umum di alam ini ada 3, padat, cair, dan gas.
yang masing-masing itu tersusun dari molekul-molekul yang dalam jumlah besar ya. Jadi setiap benda itu ada molekul-molekulnya. Kalau Anda belajar ilmu kimia ya ataupun fisika mungkinnya waktu di SMA dulu atau SMP mungkin udah diajari ya. Jadi setiap benda itu dari molekul-molekul yang jumlahnya sangat banyak. Nah, molekul tadi itu dapat dipecah menjadi partikel-partikel yang kecil. Ya, partikel yang kecil itulah yang disebut dengan atom ya. Jadi dari molekul dipecah lagi jadi suatu partikel. Nah, partikel dipecah lagi itu jadi namanya atom ya. Nah, atom sendiri itu dipecah lagi ternyata ya. Atom itu dipecah menjadi partikel yang lebih kecil lagi atau bagiannya lebih kecil lagi. Ya. Ternyata dalam penyusun atom itu ada 3 bagian. Yang pertama elektron, proton, dan neutron. Ya. Nah, ini sangat kecil sekali ya. Elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Jadi ketiga muatan tadi, elektron, proton, dan neutron ya. Elektron, proton, dan neutron itu masing-masing mempunyai muatan ya. Kalau elektron itu bermuatan negatif yang mempunyai massa sangat kecil, ini massanya 9 kali 11 9,11 kali 10 maka negatif 28 gram. Wah, kecil banget itu ya. Bahkan kita nggak bisa melihatnya dengan mata telanjang seperti ini. Yang berikutnya adalah proton. Proton itu adalah partikel yang bermuatan positif ya. Yang mempunyai massa sama dengan inti atom hidrogen ya. 1,6 kali 10 pangkat negatif 24 gram. Itu juga kecil banget ya. Dan yang terakhir adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral. Itu mempunyai massa yang sama dengan proton. Jadi massanya sama. Nah, jadi di dalam atom itu ada 3 partikel ya atau penyusunnya. Elektron, proton, dan neutron. Nah, hubungannya apa dengan listrik? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Nah, elektron ya. Nah, suatu atom itu disebut seimbang atau balance itu bila mempunyai jumlah elektron yang sama dengan jumlah protonnya. Ya, ini contohnya ya. Ini protonnya 3, elektronnya juga 3. Nah, ini dinamakan atomnya seimbang gitu ya. Seimbang akan diam ya. Atom yang bermuatan negatif bila elektronnya lebih banyak ya. Misalkan kalau elektronnya lebih banyak, dia akan mengeluarkan elektronnya sehingga membuat seimbang. Yang namanya orang itu atau di sini atom itu ya pengennya seimbang ya. Seperti orang juga, orang kalau sudah terlalu over badannya gitu ya, beratnya itu pasti pengen seimbang atau pengen diet gitu ya. Diet itu tujuannya menyeimbangkan tubuh ya. Seperti saya juga ini ya. Saya kebetulan lagi over ya. Makanya lagi berusaha keras untuk menyeimbangkan ya. Jadi ternyata listrik juga kayak gitu ya di atom itu ya. Jadi yang namanya listrik atau muatan di situ juga menginginkan kondisinya itu seimbang. Nah, kalau nggak seimbang bagaimana? Lah dia akan ada yang dibuang di situ ya. Nah, misalkan ada yang ditarik oleh yang lain gitu untuk menyeimbangkan gitu ya. Atau dia menarik bagian yang lain ataupun elektron yang lain. Yang bergerak di sini nanti elektronnya ya saya sampaikan bahwa yang bergerak, yang bisa bergerak atau berpindah dari satu partikel ke partikel yang dari satu atom ke atom yang lain itu adalah elektronnya. Elektronnya yang bergerak ya. Ini contohnya, ini contohnya. Kemudian ini tidak seimbang, makanya karena dia tertarik ya, menyebabkan dia tidak seimbang. Nah, ini bisa diatur di situ nanti kapan dia seimbang atau enggak itu bisa kita ganggu gitu ya. Tidak alamiah. Jadi kalau pernah Anda lihat bermain kertas itu ya, kertas penggaris digosok-gosokkan ke rambut kemudian didekatkan kertas, pasti kertasnya akan tertarik ya. Itu contohnya kita membuat listrik yang statis itu namanya ya, dan listrik dinamis yang bisa kita bentuk gitu ya. Terus elektron. Nah, ini elektron mempunyai arah yang tidak menentu yang terjadi secara alamiah ya.
Jika suatu pengaruh gaya dari luar menyebabkan gerakan menjadi satu arah, maka dikatakan terjadi arus listrik. Jadi bisa diatur nanti gerakannya seperti apa ya. Itu karena pengaruh dari luar. Nah, itulah yang dinamakan nanti arus listrik ya. Apabila suatu elektron ditambahkan pada ujung suatu penghantar ya. Jadi penghantar tadi atau benda tadi, misalkan pada tadi ya. Kan banyak elektronnya atau banyak atomnya di dalam benda itu atau penghantar tadi. Apabila ujungnya yaitu apabila suatu elektron pada ujung suatu penghantar, apabila suatu elektron ditambahkan pada ujung suatu penghantar ya, maka ujung lainnya akan didapatkan elektron yang lain yang keluar. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau di sini ada elektron ya di dalam tabung ini, misalkan kalau di sini ada gangguan dari luar diberi elektron lagi, maka elektron yang terakhir ini akan keluar gitu ya, karena dia punya kapasitas yang terbatas ya. Begitu dia diganggu dari luar di sini masuk ke dalam tabung ini, maka yang terakhir ini akan keluar. Nah, ini akan bergerak. Nah, makanya dia bisa bergerak. Nah, ilustrasi pergerakan arus listrik dapat dilihat sebagai berikut, nanti saya sampaikan ini. Jadi ini ibaratnya bahwa elektron itu adalah misal air misalkan gitu ya, atau air gitu ya, atau butiran-butiran air gitu ya. Kalau kerannya, tutup kerannya kita buka, maka yang terakhir itu yang di ujung pipa itu pasti akan keluar duluan ya, karena dia diganggu. Air yang ada di ujung pipa pasti keluar duluan. Nggak mungkin air yang dekat dengan pompa air itu keluar duluan, tidak. Pasti yang dekat dengan pintu keluar ya. Itu yang menyebabkan air nanti bergerak. Kalau yang pintu keluarnya itu tidak mau keluar ya, buntu gitu ya. Ya makanya tidak ada air yang mengalir gitu ya. Seperti kan ditutup. Oke, ini ilustrasi arus listrik dan juga mungkin elektron ya nanti di sini ya, bisa Anda lihat. Particles can have a positive charge or a negative charge. Particles with the same charge repel one another. Sorry. Ini saya lanjutkan. Particles can have a positive charge or a negative charge. Particles with the same charge repel one another. Particles with opposite charges attract one another. This is because charged particles create electric fields. Nah, di sini terlihat bahwa di dalam partikel itu kalau sejenis dia akan tolak menolak. Ya, kalau berlawanan jenis dia akan tarik menarik. Itu sifat alamiah atom tadi ya, atau partikel tadi. Nah, sama seperti kita, kalau kita sejenis kok tarik menarik lah, itu perlu diperiksakan ya, bawa ke dokter harusnya. Tapi kalau berlawanan jenis saling tarik menarik itu wajar gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan bahwa sorry. 2 points. This is because charged particles create electric fields. And electric fields exert a force on charged particles. When there is an electric field between 2 points, we say that there is a voltage between them. Voltage can be thought of as the height of a mountain. Rocks at higher elevations can do more damage. The same is true with voltage. The height of the mountain tells you the energy of each falling rock.
The total power is the height of the mountain times the number of falling rocks. Similarly, the voltage is the energy of each charged particle. The total power is the voltage times the number of particles. The number of particles is called the current. In a circuit, the charged particles flow through wires. If the wire is cut, the current stops flowing. All wires have charged particles in them. A battery creates an electric field which pushes the charged particles along. With this setup, if one light bulb breaks, all the lights turn off. With this setup, if one light bulb breaks, the other lights stay on. More batteries will give more voltage. This will cause more current to flow, and the lights will be brighter. The batteries do not create the charged particles. The batteries only create an electric field which pushes the charged particles along. All charged particles create electric fields. However, only moving charged particles create magnetic fields. Magnetic fields exert a force only on other moving charged particles. A charged particle moving in a loop creates a magnetic field that looks like this. A spinning electric charge is the same thing. When a material has many charged particles spinning in the same direction, we call it a magnet. We call one end of the magnet the North Pole, and the other end of the magnet the South Pole. The magnetic fields exert a force on the spinning charged particles in other magnets. Magnetic fields can also be created by current through a wire. Reversing the direction of the current causes the magnetic field to reverse direction. By constantly changing the direction of the current, we can cause the magnet to rotate. This is how electric motors are made.
All charged particles create electric fields. And electric fields exert a force on charged particles. Only moving charged particles create magnetic fields. Electric fields can also be created by a magnetic field which is changing with time. A moving magnet creates a changing magnetic field. The changing magnetic field creates an electric field which pushes the charged particles. The magnet must keep moving to maintain a changing magnetic field. The changing magnetic field creates an electric field which pushes the charged particles. The magnet must keep moving to maintain a changing magnetic field. This can be done by rotating the magnet. Nah, ini prinsip pembangkit ya. Jadi ini yang berputar, kemudian dia menghasilkan listrik. Ini seperti yang di awal tadi ya. Nah, ini yang mutarnya kalau PLTU itu ya pakai uap air itu untuk memutar turbinnya ini supaya dia bisa menghasilkan listrik. This is how power plants generate electricity. Here, the voltage and current keep alternating direction, so we call this AC voltage and AC current. AC stands for alternating current. A battery creates a voltage and a current which is always in the same direction. So, we call this DC voltage and DC current. DC stands for direct current. All charged particles create electric fields. However, only moving charged particles create magnetic fields. Electric fields can also be created by a magnetic field that changes with time. Similarly, an electric field changing with time can create a magnetic field. Oke, itu kemagnetan nanti aja. Yang ini saya jelaskan lagi. Arus listrik ya. Jadi selain melalui zat padat, ternyata arus listrik juga bisa mengalir melalui zat cair atau gas. Jadi kenapa pada saat terjadi banjir gitu ya di kota-kota besar, listrik harus dipadamkan. Karena listrik bisa mengalir melalui zat cair seperti air itu berbahaya. Terus kemudian arus listrik itu akan mengalir jika terjadi perbedaan potensial. Jadi kalau ada perbedaan potensial seperti air itu mengalir kalau terjadi perbedaan tinggi rendahnya lintasan atau pipa itu ya. Tapi kalau tidak, ya dia tidak akan mengalir, itu kayak sungai juga ya. Dia akan diam gitu ya. Listrik pun juga seperti itu.
Jadi karena akan mengalir kalau terjadi perbedaan potensial. Bahan yang mudah dialiri arus listrik itu dinamakan konduktor ya. Seperti tembaga untuk kabel itu. Aluminium mungkin itu konduktor ya. Itu disimbolkan dengan G atau konduktivitas. Satuannya mho ya. MHO. Nah, kemudian ada lagi bahan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik, itu dinamakan isolator. Nah, kalau ada yang bisa mengantarkan, tentu saja ada yang bisa menghambat. Nah, contohnya apa? Di situ kan banyak plastik ya. Kenapa butuh isolator? Nah, karena kalau tidak ada isolator, kita nancapkan stop kontak itu, steker ke stop kontak listrik itu pasti bahaya, itu nggak berani itu. Kalau nggak ada isolator plastiknya gitu ya. Sangat berbahaya untuk pengamannya. Terus bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan sangat cepat atau dikatakan di sini bukan sangat cepat, tapi dia bisa menghantarkan dan juga menghambat arus listrik, itu dinamakan bahan semikonduktor ya. Dia kadang bisa menghantarkan, kadang juga dia tidak tergantung nanti yang pengaturannya ya. Dia difungsikan sebagai apa, itu bisa diatur. Itu dinamakan semikonduktor. Dia bisa menghantar dan juga bisa menghambat. Kemudian yang terakhir adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat cepat, itu superkonduktor. Itu yang dipakai untuk saat ini ya, teknologi informasi komunikasi itu rata-rata pakai itu karena sangat cepat. Seperti di awal tadi di slide yang sebelumnya bahwa yang namanya SKS itu ada ya tatap muka seperti ini saya menjelaskan kuliah, dan juga ada penugasan terstruktur ya. Nah, oleh itu agar yang saya sampaikan dan juga lebih mengena ataupun lebih masuk pemahaman Anda, maka Anda harus mengajarkan tugas ini ya. Tugas ini dikumpulkan nanti lewat Google Form, lewat Google Classroom dulu ya. Karena e-learning PNC belum selesai penyempurnaannya. Jadi kita lewat Google Classroom dulu. Jadi nanti Anda kerjakan, di situ ada deadline-nya nanti ya. Anda perhatikan. Saya harapkan semua sudah ikut bergabung di kelas tersebut ya, di Google Classroom tersebut. Jadi nanti informasi tentang perkuliahan dan juga tugas mungkin bisa dilihat di situ ya. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.